Aduh, ini nota bensin mana ya yang bulan lalu? Nah, oh salah lagi. Masuk. Tuh apa nih? Pembukuan. Ini udah 3 hari 3 malam nyocokin saldo nggak sama-sama. Kenapa nggak pakai sistem digital aja? Ribet. Aku aja udah coba pakai Excel masih suka salah pencet. Kalian lagi ngapain? Kok kelihatannya pusing banget? Itu si Dina lagi pusing sama pembukuannya. Saya udah nyaranin sih kenapa nggak pakai akuntansi digital aja. Sebenarnya saya juga penasaran sih sama akuntansi digital, cuma takut datanya bocor. Nah, itu saya juga kepikiran takut datanya bocor gitu. Teman-teman, aku baru nyadar deh, ada beberapa transaksi yang belum terekam. Transaksinya emang banyak banget ya? Sekitar 50 transaksi. Lagi ngomongin apa kalian? Ini nih, ada beberapa transaksi yang belum terekam, totalnya ada 50 transaksi. Cuma masih sedikit. Minggu lalu saya harus mencocokkan terlebih dahulu transaksi yang datanya tersebar gitu di banyak catatan. Apalagi kan sekarang pembayaran udah macem-macem ya. Ada QRIS, ada bank, e-wallet. Iya sih. Dan masalah yang sering terjadi itu adalah transaksi yang lupa dicatat. Nah, itulah alasannya kenapa bisnis modern zaman sekarang itu membutuhkan sistem akuntansi digital. Iya, karena transaksi sekarang udah makin kompleks ya. Padahal dalam akuntansi syariah pencatatan itu harus akurat, jujur, dan nggak boleh ada goror atau ketidakjelasan angka yang bikin rugi salah satu pihak. Betul, sistem pencatatan sekarang juga harus berkembang mengikuti kebutuhan bisnis. Akuntansi digital itu bukan sekedar mindahin catatan kertas ke komputer ya, tapi sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi di mana proses pencatatannya itu sampai laporan keuangan berjalan secara otomatis dan terintegrasi. Contohnya kayak toko aku karena pakai sistem digital, semua transaksi termasuk QRIS maupun transfer barang langsung otomatis tercatat, jadi nggak perlu input manual atau satu persatu lagi. Wah, berarti nggak perlu takut ada transaksi yang kelupaan dicatat lagi ya? Betul, terus laporannya bersifat real time. Pemilik usaha juga bisa pantau kondisi keuangan kapan saja karena datanya diperbarui secara otomatis. Kelebihan lainnya untuk akuntansi syariah di mana sistem digital modern bisa bantu memisahkan secara otomatis mana modal, profit bersih, hingga perhitungan dana zakat, infak, atau bagi hasil mudharabah. Jadi hak yang orang lain itu tercatat rapi dan gak ada yang terzalimi. Bahkan sistemnya itu bisa pakai AI ya, untuk mendeteksi kalau ada transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan kan? Tepat sekali Hilman, itu membantu kita menjaga prinsip kehati-hatian atau prudence dalam syariah. Keuangan sensitif. Kalau aplikasinya error atau laptopnya rusak bagaimana? Sistem digital sekarang itu sudah menggunakan enkripsi data yang berlapis. Sederhananya itu datanya dikunci rapat ya. Nah, jadi nggak bisa diakses sembarangan oleh pihak itu, diakses oleh pihak-pihak tertentu saja. Nah, plus juga ada fitur backup yang berbasis cloud, jadi walaupun kamu rusak atau hilang, data keuangan bisnis kamu tetap aman dan dapat bisa diakses. Oh, jadi nggak ada alasan buat kehilangan data dong karena kelupaan copy atau hal lain. Nah, betul banget Sabrina, yang dimana sistem ini tuh meminimalisir atau meminimalkan human error. Wah, sekarang meja kerja kamu udah jauh lebih rapi ya. Iya, suasananya juga makin lebih tenang gitu, gak ada muka pusing. Iya nih, alhamdulillah udah jadi lebih tenang banget sejak pindah ke akuntansi digital. Sistemnya gampang dimengerti. Di era digital, akuntansi itu tidak identik lagi dengan tindakan besar dan permintaan manual. Teknologi hadir membantu proses keuangan menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariat. Digitalisasi dan otomatisasi
dan peran manusia. Melainkan membantu manusia untuk bekerja lebih optimal, lebih jujur, dan lebih amanah. Karena bisnis yang mampu berkembang adalah bisnis yang mau beradaptasi dengan perubahan. Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan ya. Melainkan sebuah kebutuhan. Selamat tinggal,